Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2921 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Hari ini tepat Renungan Pagi mengudara berulang tahun yang ke-8 tahun. Mengudara non-stop, memberitakan kabar baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahun ini sengaja saya tidak merayakan karena ada banyak sekali sibukan, baik dalam pelayanan dan juga dalam pembangunan rumah Tuhan. Sehingga saya sengaja tidak membuat acara besar, tidak membuat KKR dan mengundang hamba Tuhan. Cukup sederhana saja mengucap syukur kepada Tuhan karena saya berencana untuk menyelesaikan kitab Wahyu dan istirahat sejenak, tapi tetap memberitakan kabar baik. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan ini sehingga kami dapat mengerti, paham, terus belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 21. Di bawah perikop, sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sangkakala yang ke-6. Apa yang terjadi ketika sangkakala ke-6 ditiup? Keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat dilepaskan. Sudah pasti ini malaikat yang jatuh atau iblis yang diikat Tuhan sampai pada waktunya. Artinya, Tuhan tetap pegang kendali, amin.
kapan dia diikat, kapan dia dilepas, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Haleluya. 4 malaikat maut itu membunuh sepertiga dari umat manusia. Kalau sekarang ini penduduk bumi kurang lebih 8 miliar. Kalau sepertiga dari 8 miliar itu 2 miliar 670 juta. Jadi yang mati dibunuh oleh 4 malaikat maut ini 2,67 miliar umat manusia. Bukan binatang, saudara, tapi manusia. Sepertiga penduduk bumi mati, di ayat 18 saudara lihat, dibunuh oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Saudara lihat, api ini bicara senjata, bisa bicara peluru, bicara roket bom dan sejenisnya. Asap belerang ini bicara senjata kimia. Ekor ular ini bicara racun, bisa yang merusak dan membunuh. Kuda-kuda seperti kepala singa, ini bicara tentang apa yang akan terjadi pada saat itu. Perbuatan-perbuatan yang sadis, yang kejam, buas seperti singa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertiga penduduk bumi mati karena 4 hal ini. Anehnya, setelah sepertiga penduduk bumi mati, manusia yang masih hidup tetap tidak mau bertobat. Ini masalahnya. Padahal tujuan Tuhan untuk mengizinkan maut terjadi, sepertiga penduduk bumi mati. Tujuannya supaya mereka yang masih sisa, mereka hidup dalam pertobatan. Tapi ternyata mereka masih tidak mau bertobat. Saudara lihat ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat Tuhan murka. Karena umat Tuhan, manusia yang diciptakannya, bukan menyembah Tuhan, tapi yang mereka lakukan menyembah roh-roh jahat. Yang sudah pasti ini menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang mati itu, mereka bukannya bertobat, bukannya beralih penyembahan yang tadinya menyembah berhala ketika mereka melihat sepertiga penduduk bumi mati, bukannya datang cari Tuhan, tapi mereka tetap hidup dalam dosa. Ini menjadi masalah, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menyembah Tuhan, itu berarti saudara ada di bawah murka Tuhan. Bertobat sebelum semuanya terlambat. Saudara, manusia yang tidak mati itu, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah buatan tangan manusia. Emas, perak, tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berjalan. Itu yang mereka sembah. Buatan tangan mereka sendiri. Yang harusnya kita sembah itu adalah pencipta langit dan bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita, manusia, supaya kita ciptaannya menyembah pencipta langit dan bumi ini. Amin. Dan saya mau pastikan Tuhan senang dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi apa yang dilakukan orang-orang ini? Mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang mereka sembah adalah berhala.
Saudara, apa itu berhala? Sesuatu yang kita senangi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang lebih mengasihi harta mereka daripada Tuhan. Mereka lebih mengasihi pekerjaan mereka daripada kasih kepada Tuhan. Makanya tidak heran, saudara, banyak orang meninggalkan persekutuan. Karena apa, saudara? Karena pekerjaan. Karena ingin cepat kaya. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih usaha dan pekerjaan mereka. Saya mau bilang, usahamu, pekerjaanmu sudah menjadi berhala. Kalau gara-gara itu, saudara tidak datang mencari Tuhan. Hobi saudara jadi berhala kalau urusan dengan Tuhan sudah menjadi nomor sekian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda saudara jadi berhala. Kekasih hati saudara bisa jadi berhala kalau dia membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, HP saudara bisa jadi berhala kalau waktu-waktu bersama Tuhan saudara abaikan. Di saat saudara ibadah, saudara sibuk dengan HP saudara. Saya mau bilang HP saudara itu menjadi berhala. Bapak Ibu Saudara, sudah pasti Tuhan murka kalau kita tidak fokus menyembah kepada Tuhan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak orang ada di dalam ibadah, dalam persekutuan, tapi sibuk dengan HP mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara sembah? Saudara datang beribadah, tapi yang saudara sembah bukan Tuhan Yesus, HP saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau fokus menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan, sepertiga orang penduduk bumi yang mati karena mereka menyembah roh jahat, menyembah berhala. Dan apa firman Tuhan dikatakan? Mereka saling membunuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita membenci sesama kita, dosanya itu sama seperti dengan orang yang membunuh manusia. Bapak Ibu Saudara, secara fisik kita mungkin tidak pernah membunuh orang. Tapi kalau kita membenci seseorang, dosanya sama. Pertanyaan saya, sudah berapa orang kita bunuh, saudara? Sebanyak orang yang kita benci, sebanyak itu juga yang kita bunuh. Makanya kalau kita sudah benci orang, yang kita bunuh apa? Karakternya. Bapak Ibu Saudara bertobat. Saudara, ini yang terjadi. Bukannya bertobat, malah saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling benci. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebarkan kuasa-kuasa kegelapan di akhir zaman ini. Banyak orang saling benci satu dengan yang lain. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Jangan saling membunuh satu dengan yang lain. Bertobat. Yang berikut saudara, mereka yang tidak mati itu, mereka masih mempraktekkan sihir, okultisme. Saudara lihat sekarang ini, orang kembali ke zaman dulu. Ingin menjadi sakti, orang pergi berguru, orang minta opo-opo, jimat. Supaya apa? Supaya terkesan orang sakti. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ketika seorang memiliki jimat, opo-opo, mantra dan sebagainya, dia mulai merasa apa? Sombong, saudara. Karena sudah merasa punya sesuatu yang sakti, yang mereka percaya dapat melindungi mereka, bisa kebal peluru, barang tajam dan sebagainya, saudara. Akhirnya mulai tinggi hati. Tinggi hati itu kan karakter iblis, saudara. Mulai mengandalkan opo-opo, jimat, mantra yang mereka miliki. Bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi sudah mengandalkan jimat-jimat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara terikat dengan okultisme, sihir, firman Tuhan mengajarkan yang akan kena kutuk itu
3-4 keturunan di bawah saudara. Bapak Ibu Saudara, selama saudara kompromi dengan dosa itu, ya akan menanggung akibatnya. Anak, cucu, cicit, buyut saudara bertobat. Dan orang-orang yang hidup pada saat itu saudara, mereka masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, yaitu sihir, yang membuat sakit hati Tuhan. Bertobat. Lepaskan itu. Kalau saudara punya jimat-jimat mantra, datang ke pendeta saudara. Supaya dapat diputuskan. Supaya kutuk itu tidak menjalar kepada anak, cucu, cicit, buyut saudara. Kalau saudara masih mempertahankan itu, saudara akan binasa. Dan anak, cucu, cicitmu menanggung kutuk yang saudara miliki. Bertobat, datang ke hamba Tuhan pendeta saudara, supaya didoakan putus dan dibakar jimat-jimat itu. Saudara, manusia yang tidak mati, itu masih melakukan dosa percabulan, dosa seksual. Percabulan dalam konteks Alkitab bukan hanya melakukan dosa seksual, tapi ketika kita mulai kompromi dengan dosa, dengan dunia, itu sudah sama dengan dosa percabulan. Kenapa dosa percabulan? Karena kita ini kan mempelai wanitanya Kristus. Makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Tidak boleh ke lain hati, saudara, selain daripada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah pujaan hati kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang masih hidup pada saat itu, mereka melakukan dosa-dosa seksual. Mereka berhubungan seks dengan bukan pasangan sama mereka. Mereka hidup seperti binatang, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini saudara hidup melakukan, mempraktekkan dosa seksual ini, percabulan, bertobat. Bertobat. Tinggalkan itu. Mumpung sudah masih hidup. Kalau sudah mati dalam keadaan dosa cabul, saudara pasti binasa. Karena itu dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bertobat. Kalau saudara masih punya selingkuhan, punya simpedes, saudara, punya simpanan perawan desa, bertobat, saudara. Bertobat. Kalau saudara jadi perebut bini orang, perebut laki orang, bertobat sebelum murka Tuhan menimpa saudara. Mumpung saudara masih diberikan nafas hidup, apa tujuannya? Supaya saudara bertobat. Amin. Mereka yang masih hidup itu melakukan apa lagi? Pencurian. Pencurian itu bahasa kerennya sekarang apa? Korupsi. Jadi saudara yang duduk di pemerintahan, saudara bertobat, jangan korupsi. Jangan nyuri ini dan itu. Saudara, pencurian itu, saudara, tetap sama di hadapan Tuhan. Saudara curi 1 rupiah, curi 1 miliar, saudara. Mungkin di mata hukum itu berbeda hukumnya, tapi di mata Tuhan tetap sama. Melakukan dosa pencurian, bertobat. Bapak, Ibu, saudara, apa tujuan Tuhan dalam sangkakala yang ke-6 ini? Supaya manusia yang masih hidup apa? Bertobat. Amin. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk apa? Bertobat. Apa sikap kita sebagai orang percaya jika kita masih hidup di peristiwa tersebut? Tidak perlu takut, saudara. Karena itu tidak menimpa orang percaya. Amin. Ada perlindungan bagi kita orang percaya. Karena yang mati-mati itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, saudara. Karena ada perlindungan bagi kita orang-orang benar, orang-orang percaya. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, yang sangat mengerikan ini, apa yang harus kita lakukan? Semakin sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka
dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga terus mengiringi dalam setiap langkah kaki semua pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Dan bersyukur hari ini tepat 8 tahun renungan pagi ini mengudara. Tetap eksis memberitakan kabar baik kepada semua orang melalui media sosial ini. Tuhan pakai supaya pemberitaan kabar baik ini jadi berkat, jadi jawaban, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati semua orang yang mendengarkannya. Semua yang tetap setia bertahan, mereka yang terus menjadi jembatan untuk membagikan, men-sharekan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.